Berarti ini start from nol lagi nih. Iya. Bisa bilang nol nggak? Minus lah, start for minus lah. Wow. Menyisakan banyak utang ya Viko ya? Masih banyak yang belum beres ya? Kemarin pas mulai riding tuh minus 300 kan. Kalau menurut lu udah kena cancel culture belum? Udah. Oke, kalau udah kenanya gara-gara lu narkoba apa gara-gara lu kasus penipuan kemarin? Eskalasi. Dan gabungan dari keduanya itu? Paling parah? Pas nipu. Pas nipu. Narkoba masih masing-masing. Kalau nipu ngerugin orang. Dan temen seprofesi gitu kan. Kakak lu Kenapa? ikut nge-cancel culture. Apa masih nemenin? Apa gua biarin aja deh biar lu belajar? Gimana Pak Ajis pertama kali? Gua dengar iya, kabar lu? pengen nanya itu tadi itu. Ngontak nggak Bang Ajis? Kok kenapa? Yang mana nih? Berarti sering ya, Po ya? Apa? Sering. Kok ya? Pak Haji sering ya? Pak Ajis tuh kalau gue balikan sama cewek yang di Bogor aja, gue lagi di tol ditelepon anjir. Bahaya itu. Iya Bahaya ya. Telepon di tol ya. Iya benar. Hari ini nyebat bareng Viko Fahriza, teman-teman semua. Silakan dimakan Viko makanannya, Siap. rokoknya juga dan dijamin aman. Iya. Tidak disemprot-semprot yang aneh-aneh. Ya nggak disemprot. Kok malah kecewa? Apa malah kecewa? Informasi aja Viko, kemarin gue baru ngundang Abang Luk sini. Gue nanya, lu mau gue bahas apa nih Bang Po, Rispo? Apa aja lah, gue mah ngikut aja katanya. Terus dia bilang itu pesan aja sama Viko katanya. Udah makin bener sekarang hidupnya, jangan begitu lagi. Nah, lu ada yang lu balas gak tuh buat Rispo? Iya kan jadi gini, Po, apa? Sebenarnya secara circle juga kan gue mau ditarik tuh circle-circle yang Akatsuki. Circle Akatsuki mau ditarik, cuman kan gue lebih milih Xavier gitu, maksudnya Isa Alkaf aja. Jadi gue daripada gabung Circle Akatsuki, gue gabung Circle tahu batasnya Isa Alkaf. Oke. Itu buat Rispo. Itu buat Rispo ya. Tapi gue punya keyakinan ya, sampai dengan hari ini kayaknya lu udah nggak make-make begituan lagi. Lu kok bisa tahu gitu? Dan Karena gue ngelihat dari konten-konten lu, ngerasa ini aja, oh ini memang beneran mau survive gitu. Tapi bukankah itu bisa berarti efek yang ditimbulkan Dari barang-barang yang dia pakai sebelumnya? basian, Basian. ya, tapi kan udah nggak make sekarang. Kalau menurut gua, kan udah lama juga jedanya kalau basian. Oh, basi itu nggak ada yang selama itu ya? Paling basi tuh udah mentok banget tuh seminggu Kang Joy. Oh, sampai lu tidur di Indomaret, itu tidak ada pengaruh sama sekali? Kagak, itu mah karena nggak punya duit aja Kang. Memang murni pure konten? Nggak niat ngonten malah. Apa yang lu niatin dong? Jadi sebelum lumayan sering upload lagi Kang, Upload lagi. saya tuh udah pengen Kang upload dari akun yang lama, pakai akun yang lama. Cuma menurut saya ya, tanggungan saya tuh ke orang-orang bebannya udah benar-benar apa ya Kang? Se-impactful itu Kang. Okay. Jadi saya kayak mau ngupload nih misalkan konten apa gitulah, maksudnya bersenang-senang gitu, fun gitu. Saya takut ada orang mikir gitu, buset utang belum dibayar bikin konten tuh gitu. Gua mikir gitu. Makanya jangan takut. Gitu sebenarnya. Jangan takut kata dia. Akan dipikirin memang. Tapi memang itu upaya lu untuk memulai dari nol lagi. Dan sekurang itu memang Viko. apanya tuh Bang? Maksudnya maaf ya, kondisi ekonomi saat itu sampai lu sebegitu tadi sampai bilang lu 1 hari 8 yang lu posting. Itu berat itu. Jadi sebelum sampai tahap jual Instagram ya, Anjir.
Itu dijual. Dijual, Kang. Oke, bentar lanjutin yang ini dulu. Dijual. Silakan lanjut lu. Lu yang beli apa gimana? Jadi sebelum akun Viko Fariza yang lama dijual tuh, gue tuh kondisi udah nganggur 8 bulan, Kang. Lama ya, Ler. Lumayan, Kang. 8 bulan nganggur, paling pemasukan sebulan 1, Kang. Itu juga kalau ada gitu. Kalau lagi nggak adanya ya 2 bulan 1. Satu tuh job. Iya, Sebulan 1. Corporate berarti. nggak juga. Job apa? Film. Sebenarnya mah corporate, cuman yang nyewa sayanya nih si apa? Yang jalan-jalannya tuh. Traveling. Iya, travel. Tapi Paket kan travelnya yang nyewa. nilainya lumayan. Iya, sebulan mah nggak nutup sebenarnya. Cuman nggak tahu selama 8 bulan kemarin tuh nutup aja tuh Kang Joy sampai habis puasa tuh, sampai puasa lah. Wah, alhamdulillah ya. Pas Hamin berapa ya Lebaran? Dateng orang leasing. Orang leasing. Tuh. Oh, ada juga mentoknya. Kirain dikasih terus. Ada juga mentoknya ya. Orang leasing kan mau nagih kan, mau narik kan? Oh, dia sampai iba. Iya, enggak, maksudnya di mindset sayanya waktu itu. Oh, ada juga mentoknya. Kirain selama ini dikasih-kasih aja sama Tuhan gitu. Iya. Cuman kalau kebanyakan nganggurnya 8 bulan ada momen kayak gini sih. Sayanya pribadi gitu. Ya, emang pasti ada momen ini. Justru saya malah kagum kok baru di bulan ke-8 gitu. Asumsi lu di bulan ketiga. Di ketiga udah dateng iya. Kan dragging kan kalau. Bener. Iya 8 nih dragging. 8 bulan dragging. Hitungannya rapel itu mah. Adanya di ujung. Ya. Kalau enggak itu tipikal tag-nya bintang BT. Bisa jadi. Oh gitu. Iya, nah sampailah ke debt collector dateng, leasing dateng. Yaudah gue minta waktu Kang, minta waktu sama dia semalam lah. Ya udah didatengin mau gimana? Terus ya udah kan ngelihat Kang di kamar, kamera udah kejual. Bahkan saya sampai punya arwana Kang. Arwana. Mahal tuh. Mahal. Udah kejual. Saya jual rugi tuh malah Kang. Berapa? Maksudnya saya beli sekelingkingnya tuh waktu Covid ya. Harga arwana lagi digoreng-goreng tuh saya beli 5 juta segitu. Gak bisa dijual kalau udah digoreng dong. Bukan digoreng harafiah. Harganya digoreng. Iya. Beda goreng. Beda gorengan harga sekelingking itu Iya. berapa? Harganya 5 juta. 5 juta. Gitu. Lu jual? 3,5 juta. Wah, rugi. Udah segede gini ya? Iya, udah segede. Terus Debt collector. Itu kamera udah kejual, si arwana udah kejual. Ini kayaknya yang barang kelihatan kejual sampai juta-juta lagi nih. Nggak ada lagi nih. Nggak ada lagi. Kayaknya ada itu di HP itu, akun Instagram itu. itu yang berharga tuh satu-satunya. Berapa followersnya kok? 170-an. Lu jual berapa itu waktu itu? Boleh sebut nggak angkanya? Kalau nggak kisaran aja. Boleh, baik agensinya nih. Saya dikasih Tuh dibukain, tenang Ler. 18 juta. 15 juta. 18. 18. 3 kali ikan arwana. 3 kali ikan arwana nilai 1 juta. Tapi kan arwana itu Ler, ngasih makannya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Kalau fit kan kita harus kasih makan tiap hari. Iya, karena ada ego di situ ya. Yang harus ditunjukin. Yang harus ditunjukin, benar. Terus Ada algoritma yang harus ditembus. Kayak akun lu juga kan pagi. benar. Gue konsisten sih 8:30. Udah habis harta lu kan. Bahkan akun Instagram itu kan sebagai alat produksi juga kan sebenarnya. Tapi itu alat produksi yang gua nggak pengenin Kang. Si akun Instagram itu. Sebagai as a media itu dia bikin
bikin gua minder, bikin gua nggak pede. Makanya di akun baru nih gua tuh nggak follow Kang. Maksudnya yang masih mau nerima Silakan. sambil nungguin diselesain, pasti gua usahain gitu. Yang udah mau ngekat gua, ya wajar gitu. Iya. Banyak yang belum lu beresin berarti. Banyak Kang. Tapi dengan lu nongol di sini aja sebenarnya lu berani sih dengan lu tetap nongol di mana-mana gitu, nunjukin kalau lu memang ada itikat baik kan. Iya Kang. Jadi Kang sebenarnya memang gue tuh selalu ngomong gini Kang. Gue nggak pernah ada tuh niat mau ngejahatin temen gue, nggak ada. Tapi apa yang gue lakukan itu kan gue minterin Kang. Minterin Ya, temen-temen gue. Iya kalau bahasanya Cing Abdel. Ngakalin. Iya. Kata Cing Abdel juga yang serem dari orang rese-rese itu kalau punya kepinteran dikit, jadi agak pinter gitu dia ngelak-ngelaknya. Bukan salah lu sebenarnya ya. Kitanya aja yang kurang pintar dari lu ya. Bener, kan secara logika mah begitu. Kalau gue lebih pintar dari lu, berarti gue nggak akan ini. Belum tentu Pak. Kenapa? Kan jadi gini. Fandi Bakri sama gue pinteran mana? Fandi Bakri apa Bakri Adi? Bakri Adi. Nah, Bakri salah. Adi mah sama siapa aja juga. Sama ini juga pinteran ini. Makanya mana sih lu Len? Tapi kan berarti gue nggak ngenain Bakri Adi. Oke. Iya. Tapi kan Bakri Adi emang bukan target orang-orang. Iya. Iya dong. Iya makanya maksudnya masalah di target orang-orangnya itu bukan Iya. bukan pinter nggak pinternya itu. Maksudnya kemauan itu harus diiringi dengan kemampuan itu harus diiringi dengan kemauan. Bakri lu bisa, mampu lu ngakal-ngakalin dia. Tapi kan lu nya nggak mau. Gitu. Berarti ini start from nol lagi nih. Iya. Bisa bilang nol nggak? Minus lah, start for minus lah. Wow. Menyisakan banyak utang ya Viko ya? Masih banyak yang belum beres ya? Kemarin pas mulai riding tuh minus 300 kan. Minus 300. Sekarang? Per hari ini 240. Alhamdulillah. Udah berkurang 60. Berkurang 60? Iya. Gila masih banyak. Masih banyak loh Viko. Pas 300 juta tuh geternya masih kerasa gitu. Terus pas 10% lah sempat kebayar 10%. Oh, tidur ini agak berkualitas ya sekarang. Bener. Tidur agak berkualitas kan. Yang dilihat kan juga cepatnya. Ngurangin 10% itu kan dalam jangka waktu berarti cuma 3 bulan ya? Oh, nggak sampai kan. Tuh, Sebulan paling. Sebulan. Cepet hitungannya. 10 bulan sih udah lunas harusnya ya. Iya amin Kang. Amin, Saya amin. emang pengen banget sih itu. Gua doain 5 bulan Viko. Tenang. Amin. 5 Kang. bulan. Dapat 1 M lo langsung cepet Wih, amin. dari Bel Air, tenang. Wah, Amin. itu mah gue juga amin sendiri gue. Amin sendiri gue. Berarti mulai dari nol lagi. Amin. Ya. Gue ngelihat seliweran konten-konten lu yang udah mulai jadi manusia normal. Bangun pagi, aktivitas, alhamdulillah. Ada ini nggak ada perasaan apa ya? Malu karena Viko dulu di atas, sekarang ada di bawah nih. Malu tuh pas itunya Ler. Social life. Jadi social life tuh kan maksudnya gini Ler. Kan dulu gue sempet kayak ikut suci, terus ikut syuting gitu. Kalau nongkrong Kang Jui kayak lagi tongkrongan yang bukan temen-temen tahu daily activity kita tuh gimana gitu. Jadi mungkin dia ikut sebagian yang kita kerjain gitu, tapi banyak juga kan yang ke-skip sama mereka gitu. Jadi menurut gue sih ada kesenggol di situ, malu di situ. Sampai bikin lu sakit hati? Enggak, kalau sakit hati mah. Jarang sih gue ya, maksudnya nyalahin eksternal atas apa yang terjadi di hidup gue. Cuman ada yang beda aja pas nongkrong mungkin Viko ya.
yang tadinya mungkin bisa bercengkrama sama yang lain gitu. Cuman Iya. ada nggak beberapa orang di tongkrongan gitu yang maaf ya misalnya yang biasanya ngajak ngobrol lu intens malah enggak. Kalau ketemu gitu ya, kalau ketemu ya. Kayaknya guanya nggak terlalu mau ngerasa-rasain gitu sih Kang Ju ya. Oke. Jadi karena maksud gua hidup miskin doang aja udah susah Kang. Maksudnya kalau miskin baper Iya, udah lengkap paket. Baper lu. Iya, udah miskin nggak bisa baper. comeback. Bayang udah miskin baper. Iya maksudnya. Udah miskin pilih-pilih makanan. Iya kan orang gedek mau bantu juga. Bantu juga gede bener. Misalkan gue bikin konten akhirnya aku miskin gitu. Iya. Terus ada yang waktu itu gue lihat ada yang ngirim 400.000 atau 500.000 terus dia nggak ngasih tantangan apa-apa. Iya. Viko-nya malah yang ngejemput. Gue nggak bisa nih dapat uang. Nah di situ gue nge-follow lu. Keren. Di situ gue nge-follow lu. Tanggung Gue jawab. nggak bisa dikasih cuma-cuma nih. Gue akan melakukan sesuatu buat lu. Lu koprol apa-apa gitu. Oh iya. Iya tuh gue itu di Jawa. Makanya kan gue Banyumas tuh deket Kang Jawa Tengah. Maksudnya Jauh Viko. Sama Iya. apa dulu? sama Jogja lah bandingan iya. sama Oke. Jogja lah gitu. Nah gue tuh biasa jalan ke tempat nyokap gue tuh paling 10 jam Kang. 10 jam ke 10 Jogja jam ya tempat ke Banyumas. ke Banyumas. Jogja masih 3 jam lagi lah. Mm-mm. Kemarin gue 8 hari Kang. Maksudnya 8 hari tuh 8 hari perjalanan. Jalanan. oh di situ lu ngonten kan berarti kan? Iya. Ah iya itu. Iya di situ. Gue suka tuh semangat lu tuh. Iya itu. Nah itu hari ke-8 nyampe Banyumas. Rekening gue tuh isinya beneran 200.000 Kang. Dan 200.000 itu duit gue. Ya. Duit gue transfer ke saudara gue Kang. Untuk Itu kan apa lagi mau lebaran asik THR kata saudara gue gitu. Dia bilang jangan buat THR dulu, gue nggak punya duit sama sekali nih gitu. Ini duit balikin aja ke gue, challenge gue naik motor ke Banyumas. Gila 200.000 Viko. Viko Nah, tuh 200.000 tuh yang bisa gue tap ke dia. oke. Gue megang lah 150.000. 3,5 tuh. Nggak banyak juga. Tapi kalau buat maksudnya perjalanan doang ya, bukan buat gaya-gayaan gitu. 100.000 nih kalau dibeliin bensin doang banyak banget Kang Jui. Benar. Banyak banget. Cuman 100.000 kalau kita beliin rokok di warung kayu-kayu, cuman dapat 2 bungkus paling. Iya, benar. Lu nahan rokok dong di situ, nahan ngerokok dong. Kang, gua Sampai rokok lu degradasi brand kan? iya. Dari E-Mile sampai B-Mile gua. Udah ganti B ya. Dari A geser ke B. Cuman kan yang E-Mile di mana-mana ada. Benar, B-Mile Nah, nih dan nggak si ada. B-Mile nih adanya di Pasar Cibeber. Itu doang. Berapa emang sebungkusnya? 9.000, Isi? 20. Worth it kan? Kejar ke Pasar Cibeber. Cianjur. Itu isinya filter doang kali ya? Enggak ada. Ini kan 36, isi 16. 37 ya. 37 isi 16. Makanya spesial buat lu kita beliin yang bukan B-Mile. Masa nggak masuk sih nih E-Mile nih? Udah disebut. Kali aja setelah Viko masuk kan langsung ada brand yang masuk ya nggak Ler? Ya. Tapi gue penasaran enggak? Berarti lu tinggal sama Mama Popi? Mami Papi. Enggak. Jadi gue tuh tinggal sama bokap gue di Depok. Sama istrinya bertiga doang. Ler. Bertiga doang itu dengan asumsi bahwa deket rumah bokap gue ada rumah juga Kang. Oke. Ada rumah juga lu. Jadi gua ninggalin rumah bokap gua bertiga tuh semata-mata karena bokap gua sama istrinya doang berdua. Terus guanya juga kalau tinggal di rumah sendiri jadi sayang tuh ada 2 rumah cuman ditinggalin 3 orang gitu. Jadi kemarin tinggal sama bokap, rumah aneh dikontrakin. Nah, Lumayan jadi pemasukan juga ya. Lumayan. nah, itu yang bikin nutup ternyata Alhamdulillah. selama rumahnya dikontrakin. Nah, ada momen yang gue tuh lagi harus ngerawat nyokap gue di Banyumas.
Ada mau kiret lah dia tindakan gitu. Terus ya udah kesana lah gue motoran. Cepet nih nyampe. Terus gue di sana nunggu harinya tuh 2 hari. Hari nyokap gue mau operasi, baru banget masuk ruangan. Abang ipar gue nelpon. Papa udah nggak ada. Balik gue situ 10 jam. Di nyokap gue diaplus sama pacarnya yang jagain. Gue aplusan balik naik motor ke Balik lagi ke ngelayat Iya. lagi apa? Makamin bokap ya. Belum lama ya Viko ini ya berarti ya. Desember kan. Tahun kemarin kan. Itu lu masih ngalamin warawiri sana sini dong bulan Desember kan? Warawiri karena dikejar banyak orang itu kan? Kang, jadi sebenarnya nggak ada yang ngejar Kang. Oh nggak ada yang ngejar ya? Nggak ada yang ngejar. Itu yang sampai tinggal 260 jutaan itu bukan kumpulan orang-orang ngejar ke lu gitu? Bukan, emang duit tabungan gue selama 8 bulan. Sisanya udah tinggal segitu doang gitu. Udah jual-jual barang gitu. Berarti nggak ada masalah sama orang lain sebenarnya Viko ya? Utang piutang gitu nggak ada kan? Iya itu kan ke orang lain utang piutang itu mah. Tapi nggak ngejar ya orangnya ya? Iya orang itulah makanya. Baik. Karena kan rata-rata ya hampir semuanya tuh anak-anak stand up Kang Jui. Anak stand up semua. Terus kayaknya tuh ya stand up komedian gitu nggak ada yang punya hati atau sampai hati untuk bikin kita bener-bener ngerasa malu gitu. Iya. Jadi kayaknya kalau teman-teman komik sih nggak ada yang kayak gitu. Cuman ya dari sayanya aja justru nih orang-orang udah pada baik mau ngasih keringanan waktu. Gitu. Tambah nggak enak lu nya. Tambah nggak enak. Makanya konten semangat, langsung semangat. Gua sampai kerjaan yang gua kagak bisa. Apa? Itu ngelit karaoke sekarang. Oh iya. Iya, gua 1 bulan ini ada 6. Alhamdulillahirobbilalamin. Ngelit karaoke ya Viko ya. Ngelit karaoke ada 6. Koploan ya. Koploan. Wah. Stand up semalam stand up di Cibubur. Corporate. Enggak, opening cafe. Opening cafe. Terus gue orang tuh Kang Jui ya. Jadi sekarang nih emang lagi pada mereka tuh nggak apa-apa bayar. Nggak ada kepentingan, yang penting ngobrol sama gue. Ada yang bayar untuk ngobrol. Sekarang emang kayak gitu Kang Jui. Jadi itu gue tuh setiap hari gitu ya, misalkan kerjanya kalau nggak 2 kali 3 kali gitu. Jadi gue biasanya ada meeting, terus ada gawean beneran, kalau nggak syuting. Nah malamnya tuh ngobrol. Gawean ketiga tuh biasanya nyamperin orang ke daerah-daerahnya. Meeting iya masuk akal, syuting masuk akal, ngobrol. Nah jadi gue tuh naruh Kang Jui di Sosiabas. Jadi ada kayak platform gitu yang bisa gandeng orang buat nyawer gitu, kayak saweran gitu ke kita. Ada harga-harganya. Fallback berapa, ini berapa gitu. Anjir. Orang bayar Kang Jui. Paling mahal berapa Viko? Paling mahal. Cukup nggak masuk akal gitu yang kayak menurut kok ada yang begini gitu. Gue tuh udah biasa lihat orang ini Jui. Jadi dia tuh terkenal di kalangan streamer. Namanya Haji Putra. Dia ponakannya Haji Isam. Ya, Batu Licin. Ponakannya Haji Isam. Haji Isam. Yang kaya itu kan? Yang punya KFC di depan rumahnya. Ponakannya juga Haji ya? Haji. Dan kaya juga. Ngobrol sama lu. Nggak ngobrol Kang. Jadi orang ini kerjaannya dia tuh punya racing team gitu. Namanya 969. 969 racing team. Nah, si Haji Putra ini sering ngontenin racing teamnya dia. Nah, dia biasa nyawerin streamer-streamer. Dia nyawerin streamer-streamer, tapi dia tuh duitnya nggak pernah bulat. Misalkan kalau kita normal mau transfer orang 10 juta, dia transfernya 9.969.969 gitu. Jadi agak ada ngebrand nitip brand juga tuh. Nah, sampai ada di game gitu. Gamenya apapun ya, gitu. Maksudnya bukan satu game Mobile Legends doang, gamenya apapun. Ada klan Haji Isam di situ. Haji Putra. Iya, Haji Putra. Haji Putra. Jadi ada klan
969 namanya. Itu Kelana Haji Putra. Terus Jadi kan Haji Putra ini biasanya nyawerin game. Konten gue disawer, Kang. Lu konten lu ngegame aja pokoknya ya. Gak ngegame gue. Konten konten apa? biasa Dan konten yang akhirnya aku miskin itu. Akhirnya aku miskin. disawer. Itu nyukur Berapa, sendiri. Disawernya berapa? Haji Putra. Ini Bang. Kagak boleh bilang dia sama dia mah. Oh pokoknya banyak aja. Iya. Boleh tuh. Gue takutnya kesalahan juga kalau gue bilang. Oh iya jangan Viko. Iya. Atau bilang aja ke gue sekarang ntar diedit. Iya aja lihat. Penasaran gue. Sekarang Haji banyak yang kaya. Oh, oke. Enggak ada nominalnya. Itu mah mantep tuh. Iya lagi nggak ngapa-ngapain. Kan gue belum tahu. Katanya jangan bilang kata Viko. Gue belum tahu. Jadi gue bisa excited. Japri. Tenang, nggak akan gue kasih tahu Viko. Gue Japri beler aja. Japri, lu tagline. Kalau sama lu langsung nyebar. Sama lu pas nyebar. Mantep. Boleh tuh gue ikutin tuh cara-cara lu ya. Iya, terus ada ini Kang Jui, ada DPRD. Nyawer juga. DPRD ya. Nah, gue nih nggak tahu orang ini siapa, sebagai politikus juga gue nggak tahu siapa. Cuman di tengah-tengah yang TF 50.000, 100.000, 50.000, 100.000, kok tiba-tiba ada yang segini nih. Gue cek lah namanya. Gue lihat follow gue emang orang-orang pakai peci gitu. Gue cek backgroundnya, buset. DPR. Nge-challenge gak dia? Enggak. Ngasih aja. Waduh. Mau gak lu? Apa? Kayak si Viko. Di transfernya mau gue. Kontennya. Itu juga gue mau. Udah pusing gue. Kalau gue kan Kang ya, karena rebranding lah ya. Rebranding. Maksudnya bisa dibilang rebranding. Jadi nggak ada patokan batas gue harus mana nih di rebranding ini Kang. Jadi maksudnya Tiap hari harus di-adjust aja ya. Ya gue gak tahu fleksibel aja gitu. terus gue tuh Mantep. nggak ada kepikiran gini Kang. Kayak besok tuh gue ngonten apa ya gitu. Gue tuh nggak ada kebingungan gitu Kang Dani. Iya karena rebranding itu, karena rebranding terus gue kosong gitu. Gue bangun tidur tuh gitu, gue kosong gitu. Gue bikin konten apa nggak malu gitu. Gue nggak cringe gitu. Mantra nyediain mantra. Nggak dipikirin tapi sehari bisa 8. Itu berarti yang kepikiran ya udah yang lu bikin. Iya karena mikirnya gini Kang Ju. Nggak banyak pertimbangan kan berarti kan. Wah. Karena mikirnya gini juga. Kalau gua upload banyak, ruginya apa? Oke. Kuota. Nggak sebanding sama dapetnya gua gitu. Kalau kerugiannya cuma kuota gitu, kita upload banyak. Bandingannya cuma kita kehilangan kuota gitu. Terus tapi ngebuka kesempatan yang lain. Benar. Betul. Kagak rugi kayaknya kalau perbandingan kuota dong. Jadi udah upload aja. Ada resiko kedua. Apa tuh? CapCut lu ada iklannya. Karena itu Kang, gua karena udah masuk duitnya, subscribe gua. Langsung. Yang pro berarti. Yang pro, yang diamond itu beli juga gua 10.000. Kalau menurut lu udah kena cancel culture belum? Udah. Oke, kalau udah kenanya gara-gara lu narkoba apa gara-gara lu kasus penipuan kemarin? Eskalasi. Dan gabungan dari keduanya itu. Paling parah Pas nipu. Narkoba masih masing-masing. Kalau nipu ngerugin orang. Dan temen seprofesi gitu kan. Kakak lu Kenapa? ikut nge-cancel culture. Apa masih nemenin apa gua biarin aja deh biar lu belajar. Gak tahu juga ya Rispo ya. Karena si Rispo ini kan tinggalnya udah gak bareng Kang. Orang kalau biasa tinggal bareng terus nginep aja,
kehilangan tuh beberapa hari informasi Oh, iya. dari apalagi tinggal udah nggak bareng. Terus namanya keluarga, namanya lingkungan kan nggak ketebak tuh informasi apa aja yang nyampe. Apalagi orang tua jauh-jauhan juga tuh. Jadi ada pernah momen mabuk nih gua. Mabok. Ada Rispo. Ada Rispo. Ada Rispo. Bokap gua ada. Nyokap lu mabok juga? Enggak, bokap gua ada. Oh, bokap lu. Adik gua ada cewek mabok. Aduh. Ngelihat gua mabok. Jadi Rispo, bokap gua sama adik gua ngelihat gua mabok. Iya. Ya udah Rispo marah pakai caranya, bokap gua marah pakai cara bokap gua. Adik gua mungkin mau marah, tapi dia kalah relasi kuasa gitu sama gua. Ya. Iya. Akhirnya yang dia lakukan apa? Nggak marah ke gua, dia ngontak nyokap gua. Nah, Nyokap lu kayaknya. Iya. Sorry. Halo? Halo, kok Ma? halo. Si pesek. Narkoba juga dia. Gua cancel culture aja nih. terus Lanjut Viko, sorry. Terus adek lu nggak marah nggak marah tapi ngadu ke ke nyokap gua. Ngadunya tau gak? apa? Gua kan ketahuan mabok nih. Ya udah malu dong gua. Ya. Maksudnya sama bapak gua malu, sama abang gua malu. Ya udah gua di kamar aja. Gua lapar juga, gua agak keluar. Ler. Maksudnya aduh malu gua ke dalam ngambil gitu. Ya. Dibawain makanan Sama adek lu. sama adik gua, sama manis bapak gua. Terus Manis banget. Nah ini adik gua nyampein ke nyokap gua. apa? Si Piko tuh narkoba. Udah sampai nggak bisa bergerak dari kamar. Makan juga harus disuapin. Terlalu hiperbola. Nyokap gua OTW aja dari Jawa. Naik bis. Itu kayak ngasih tahu sesuatu yang enteng ya. Iya. Si Viko narkoba tuh, sampai nggak bisa gerak. Dulu gue punya tetangga kayak gitu, Kang. Maksudnya Ode sampai lumpuh gitu. Ya Allah. Iya, yang ada di bayangin nyokap gue Itu. tuh kayak gitu ya. Wah, Oke. kasihan banget udah di kasur kan, boker juga tuh tetangga gue. Lu nggak sampai kan? Enggak, orang gue cuman malu doang, Kang. Oke. Cuman adek gue nyampeinnya begitu, jadi Pulang lah dari Jawa. Bener. iya nyokap gue udah nyampe, terus ternyata nyampenya kabarnya nggak separah yang dia denger di jalanan, jadi dia lebih lega gitu. Iya. Iya, waktu itu kita pernah stand up di Jogja. Gua ketemu nyokap lu, kerudungan. Nyokap lu kerudung. Habis itu lu stand upnya kotor banget mulut lu. Oh yang di klub ya? Oh, yang di klub, tapi di klub sih jadi pas gitu. Terus nyokap lu kayak cuman gini, lagi-lagi gitu. Langsung nggak mau nonton. Lagi-lagi gitu. Ya lagi-lagi Berarti gitu. udah berkali-kali ya. Kayak udah sering gitu. Nah tapi ya jelas lah yang namanya kali ini kan narkoba gitu anaknya, wajar kalau sekhawatir itu sih menurut gua. Gue masih bingung. Mak lu tuh Mama Popi apa bukan? Mama Kopi. Iya kan? Mama Popi kan? Namanya Rispo juga. Oh, itu yang dari Banyu Mas nyamperin lu, Mama Popi? Oke. Terus akhirnya mereka semua kecewa lah sama lu. Pas itu, iya, adalah narasi di rumah gue suruh rehab. Oke. Oh, karantina mandiri nih. Rehab aja udah gitu. Terus gue songong, Ler. Bentuk songongnya. Bentuk songnya. Songongnya. Kan yang nyari duit di rumah ini gue. Oh. Waduh. Maksudnya, kalau gue sadar gitu Benar. sekarang, malu gue ngomong gitu. Ya. Wah, itu over sih itu. Itu pengaruh narkoba nggak sih Viko waktu itu? Pengaruh juga sih, Pengaruh Kang. juga. Tapi maksudnya bukan direct gitu, maksudnya indirect, di sini. indirect, tapi makin lama makin ngentengin, Kang. Iya, aduh. Jadi ada tuh pikiran kayak gitu. Iya kan pintu rejeki Allah bisa datang dari sesuatu yang tidak terduga kan dari manapun gitu. Termasuk ditutupnya. Iya. Kayaknya kalau udah tak ya gimana? Oh ini seru, Kang. Nih kemarin di road trip ada yang seru tuh. Heeh. Hadi Mandi, kenal? Hadi Mandi. UI.
Aduh, itu komik kan? Hadi Mandi ya? Ya. Mirip Kemal. Oh iya. Kacamata. Kan dia di Serang sekarang. Jadi PNS. PNS. Kok lucu ya? Di PNS kok lucu ya? Di Serang ya jadi PNS. Kemarin tuh pas lebaran dia lagi di Tasik, Kang. Lagi di Tasik. Ngeliatlah postingan gua. Oke. Terus Ikut-ikut dia donate. Gua lagi di Nagrek. Kirim tuh 500.000. Set, ngopi sini. Udah 500.000, challenge tuh suruh ngopi lagi, enak banget ya. Udah gitu ini mah nggak muter, Kang. Biasanya saya tuh kenapa sampai 8 hari? Karena saya udah di Rancaikek, balik ke Cimahi gitu. Jauh banget itu. Iya. Kok ini nggak muter, deket ini ya? udah di Nagrek. Emang arahnya mau ke arah Tasik juga Arah gitu. Tasik. Nanti nyampe Banyumas gitu. Ke sana lah. Ke sana. Terus kan Hadi tuh menyenangkan gitu kan orangnya. Ya. Si Hadi kan ngedonate tuh. Ngedonate. Gope tadi. Gope nyuruh ngopi. Gue samperin lah ke dia. Tapi Kang itu kan gue bangun pagi. Hadi nih DM gue sore. DM lu sore. Tahu gak dari pagi sampai sore gue ngapain? Ngapain tuh? Itu yang gue bilang tadi bahwa gue tuh nggak harus punya rencana. mindset atau rencana bahwa besok tuh konten gue apa gitu. Jadi dari pas melek mindsetnya udah langsung konten gitu, Kang. Orang melek konten apa ya? Oh, review kamar gitu. Anjir. Oh, di warung. Bilang ini yang punya apa? Hotelnya humble, dia ngelayanin sendiri gitu. Dari situ jadi ada banyak pancingan ya pasti ya. Terus kayak ada kucing, gue lihat di situ. Oh, hotelnya pet friendly gitu. Iya. Jadi F&B-nya prasmanan kan ngambil sendiri kan. Meskipun lu bukan ahli hotel ya, ada aja ya. Iya. Konten mah apa aja bikin ya Viko ya. Terus gini. Itu kan pagi gue tidur jam 5 apa jam 6-an gitu. Itu jam 9 tuh gue bangun. Konten itu langsung konten apa? Hotel. Di spot itu Kang rame, Kang, endorsan gue. Di satu tempat gue duduk berdiri doang. 20 ada, Kang. Wow. Produk. Ada produk, ada jasa. Macam-macam tuh ya Viko ya. Maksudnya 20 tuh langsung tiba-tiba orang nge-DM lu gitu ya. Bang mau dong di review ini. Enggak, jadi gara-gara itu Kang. Gara-gara gue bikin konten yang. Kan gue nge-review hotel tapi warung gitu. Itu rame, orang pada nggak tahu kenapa ya. Orang pada pengen dibikinin konten di warung itu. Soalnya ntar ada tukang bakso, kocak. Ntar ada. Iya, ada apa? Anak pang. Ada anak pang. Lucu lagi, ada cewek gitu. Lucu. Ini mah kayaknya Viko itu menggunakan akun dia yang masih belum banyak followersnya, tapi impact endorse-nya lebih banyak ya yang di akun sekarang ya. Iya, tapi kan harganya juga nggak ada matok, Kang. Maksudnya saya tuh orang nanya saya satu hari bisa beda 3 harga. Maksudnya saya sambil background checking, sambil lihat-lihat. Lu nggak pakai rate ya? Pokoknya siapa yang undang lu aja ya. Kayaknya segini deh kalau orang ini. UMKM beda, bakso beda mungkin gerobak gitu. Tapi gue penasaran dah sama lu. Ketika lu lagi di titik terendah, siapa orang yang selalu ada support lu? Atau yang kepikiran pertama sama lu? Wah, ngerokoknya sampai dalam banget nariknya. Dalam bener. Soalnya kan yang nonton adalah banyak ya ini banyak. Insya Allah. Lebih lah dari 5 gitu ya. Dikit banget ya, makanya maksudnya di antara 5 nama ini aja kalau gue nyebut satu kan berarti yang 4 ada yang iri gitu. Apalagi yang penonton ini banyak. Satu deh. Yang selalu ada ya. Bokap. Anjir. Maaf kok bokap tuh yang udah almarhum ya berarti ya? Tapi ada saat itu. Yang almarhum terakhir. Almarhum terakhir. Desember. Pas di titik terendah itu bokap ada di samping lo? Ada.
Terus dia gimana? Anak laki-laki gue nih lagi ada di titik terendah. Gak tahu ya Kang, dulu tuh gue pernah ngomong gini ke bokap gue. Pak, kok nggak pernah nonton Suci sih gitu. Aku pengen juga ditonton bapaknya. Kayak gue pernah denger deh ini. Terus kata bokap gue mah kalau lu lagi tampil di depan dunia, di depan orang, ya nggak apa-apa gue bebasin gitu. Cuman coba lu inget di hidup lu, ada nggak momen lu lagi di titik yang sangat rendah, terus gue nggak ada di situ, ada nggak pernah kayak gitu? Terus gue inget-inget, kalau sampai hancur banget gue pasti bapak gue ada gitu. gila. Cuma pas Desember itu gue lagi fokus di kehilangan bokapnya Jui, bukan di kondisi ekonomi setelah bokap nggak ada. Jadi gue nggak terlalu fokus ke ekonomi setelah bokap meninggal karena emang nggak terlalu mikirin juga kan, nggak pengen apa-apa juga gitu. Maksudnya di rumah rokok ada, gitu. Makan. Jadi ya udah nggak pernah mikirin kayak gimana. Nah pas udah masuk yang mau, karena nggak mikirin ekonominya, jadi nggak ketemu. Jadi kalau buat teman-teman yang lagi nggak punya duit terus nggak mikirin gitu dengan dalil mah udah diatur Tuhan gitu. Ya maksudnya mikir-mikir juga lah. Kalau mau ngomong gitu lu sendiri lajang apa enggak gitu. Lu kan kalau kayak gua ngomong begitu terus lu punya anak istri, pengen ngomong sama, jangan nikah dong pas waktu resepsi. Iya. Nah kondisinya nggak semuanya sama. Iya nggak sama. Terus maksudnya gua mah boleh. Libur makan sehari 2 hari bisa kali gua. Waktu itu pernah ngalamin. Maksudnya gimana caranya supaya nggak minta aja. Gimana caranya supaya nggak minta? Ya udah ditahan aja kuat gitu. Jadi ya kalau lagi cerita susah terus temen juga karena ngelihat visi gua terus jadi sama, gua bilang ituin dulu, maksudnya dasarnya dibenerin dulu. Latar belakang beda-beda, kondisi beda-beda, mau main disamain. Ini kan lu mau pulang, bini lu lapar kata lu. Gua mah mau mati di tempat. Betul. Makanya Beler makin rajin kerjanya sekarang. Rajin, gak ada anak istri sekarang. Kalau dulu apa-apa lu tanggung sendiri, lu telan sendiri. Tuh, ya itulah. Udah mulai sadar ya siapa yang kita bawa gitu. Gue pikir yang ada di titik terendah tuh Rispo selain bokap lu. Maksudnya yang nemenin Viko di titik terendah. Iya. Itu tuh, dan lumayan nemenin kan? Apa dia yang bikin lu terendah? Gue ngeliat di beritanya kan lu waktu itu dipeluk sama Rispo tuh pas lu disekolahin tuh di Tralis ya kan, Rispo meluk dan itu pemandangan yang cukup wah gila nih, mau sampai kapanpun ya Rispo tetap saudara lu gitu. Dia meluk sambil nangis dan Rispo nangis kan cuman di saat itu loh Rispo nangis. Gue ngeliatnya sih gitu, cukup nemenin sejauh ini. Iya, sampai timeline situ, sampai timeline Polda, karena kalau dipikirin Kang Jui ya, udah lama loh itu, udah 2 tahunan. 2 tahun yang lalu ya. Nah, kasusnya gue setelah kasus yang di Polda masih continuity. Dan Rispo masih meluk. Rispo berhenti di Polda. udah nggak continuity lagi. Mendingan gue mikirin Siti gitu kali ya. Maesan 1. Iya.
Oke. Pantesan ya sekarang Rispo tuh lebih cerah aja warganya. Apa Iya. wajahnya ya? Iya. Gara-gara udah nggak mikirin dia. Iya. Emang dulu sempet gue liat mukanya sampai kusut banget, nggak tahu mikirin apa sih tuh. Tapi kayaknya salah satunya ada faktor mikirin guanya sih mereka tuh. Sayang tahu Rispo sama lu sebenarnya. Kemarin baru cerita dia. Nah, kasih tau Ler. Sayang gue lihat sama Viko. Hmm. Serius gue. Menurut dia ya, cara dia ngebantu tuh tidak harus selalu frontman. Dengan gua melepas Viko seperti ini, gua sih ngerasa Viko belajar. Nah itu salah satu bentuk dukungan gue juga. Benar. Rispo, Viko sekarang gimana? Ya dia sekarang lebih produktif. Tuh. Dia nggak buka aib lu. Karena kan kita tahu ya. Jadi nggak usah dibuka ya. Maksudnya positif gitu. Maksudnya penonton nangkep citra kitanya bagus gitu. Bagus. Buka sendiri. Iya. Untuk Rispo yang sembarangan loh, dia bilang Viko produktif, lebih produktif sekarang. Sayang dia. Sayang. Oh dia dapat rumah pertama atau enggak sih kan? Tahu aja Lui. Yang di balik papan. Itu dia tahu nggak sebelumnya ngapain? Nggak tahu. Beli sapi. Beli sapi. Duitnya 22 juta. 22 juta. Gue tanya beli sapi berapa? Ya. 20 juta. Lalu nanti buat hidup bagaimana? Lah ini 2 juta. Gue tuh waktu itu di rekening gue ada 200 juta apa ya? Kurban kan? Oke. Gue kagak beli sapi, gue beli kambing. Itu juga disuruh bapak gue. Udah beli. Rispo. Kita gak ada yang tahu dia punya duit. Toto bawa sapi anjir. Lu beli? Iya berapa? 20. Oke. Bener sih. Ya. Iya emang duit lu berapa? 22. Ya jangan beli sapi dong. Lu aja yang banyak beli kambing. Gue aja beli sinte. Goblok. Benar. Benar. Karena dengan beli sinte lu bisa ngeliat kambing jadi sapi. Bener. Iya. Tuh ngakalin agama teman-teman. Nggak disaranin. Tapi itu buat kurban, iya kan? Buat kurban tapi duitnya tuh sebenarnya cuma 22 tok aja itu. Dia beli sapi. Wah itu keikhlasan yang luar biasa sih. Iya anjir. Luar biasa sih itu. Yang bikin dia banyak rezeki kali. Terus dia sering itu Kang, dia tuh misalkan lagi apa ya? Tengah tahun gitu. Misalkan akhir Juni gitu. Akhir Juni. Terus habisin rekening sampai 0. Supaya Apaan, Po? Supaya ketahuan aja ntar gue akhir tahun nyari duit berapa duit. Kan bisa dikurang, Po. Gue lupa nominalnya berapa. Itulah gunanya nyatet kata gue. Enggak udah habisin aja gitu. Buat apa tuh Viko habisinnya? kalau ya Umroh kayak apa kayak. Oh, Iya, nah gitu sih. ngabisinnya juga di jalan-jalan yang begitu. Di jalan yang benar. benar sih. Terus maksudnya nggak takut gitu. Ini buat Allah gitu, ini buat itu. Gue merinding sebenarnya. Iya. Emang ini lu tuh brother konser jangan lupa lu. Iya. Brother konser. Gue ngajakin, gue kemarin sempet. Terus Dia mau fokus itu dulu tur mandi katanya. Gue mau ngeyakinin anak GJLS buat tur mandi. Jadi sampai sekarang ini belum yakin sebenarnya. Belum. Emang nggak akan yakin lu brother konser sama gue gitu. iya. Mandi nih gue masih pede katanya. Temen segrupnya aja gak mau ya. Itu Iya. padahal brother konser po ayo po. Rame nih. Rame. Tapi lu tahu Rispo kehilangan helm? Tahu. Tahu lu. Itu kan rencananya dirusak polisi. Rencana dia? Oh. Oh. Rispo udah apa? Nelpon gue tuh girang. Wah, ngapa lu? Tahu-tahu ketawa gitu. Ini gue kehilangan helm, terus dia ngasih CCTV lengkap kan. Cet. Ngapa ya gue kehilangan helm dong? Jadi kayak orang paling susah di Tangerang gitu. Maksudnya orang jadi pada nawarin helm second ke gue. Gitu. Boleh bawa aja tuh. Helm 200-an sih second gitu. Udah 200 second kata Rispo. Sampai catnya ada lagi bawahnya. Saya juga punya rental bang PS3, PS4. Boleh kalau mau main juga menghibur diri. Kan gue punya PS5 kata Rispo.
Kenapa gue suruh main PS3 gitu? Terus Iya kan ya. Kebetulan gue juga habis ngalamin empati berlebihan dari orang Kang. Oke. Jadi orang tuh kalau beneran simpati gitu Banyak sama yang kita. sayang. Kalau beneran simpati gitu maksudnya kita ngalamin hal sesusah apa yang kayak tadi gue tidur di Alfa, tidur di mana. Itu banyak yang mau jemput Kang, yang followers mau jemput di rumah dia aja gitu. Banyak. Si Rispo juga lagi ngerasa digituin kemarin terus. Ya lumayan itu 4.000 sejam. Daripada lu main PS5 tapi listrik sendiri kan mending dirental orang. 4.000 sejam. Terus orangnya tuh ketangkep Iya, si malingnya. Pertama ketangkep dari grup Facebook juga. iya jual kan. Kejual ya. Helmnya dijual. Ketangkep sama anak-anak kantor. Abangku-abangkunya Rispo nih. Abangku-abangkunya Rispo. Langsung mau cepet. Rispo tuh minta dilacak doang biar yang kesononya nanti Rispo aja. Terus pas kesono juga Rispo mau ngasih helm baru beberapa. Takutnya yang itu gak muat gitu. Menurut gua lucuan itu kontennya. Lucu. Lucuan Dirusak sama polisi. Iya. Polisinya pengen nampil. Pengen nampil. Terinspirasi dari gua dia ngonten. Apa nonton Pingkan Mambo ya? Iya si Rispo sampai nonton Pingkan Mambo. Bawa keluarga kan. Anjir sih. Gila sih. Tapi lu sadar Yang ngonten tuh maksud gua bukan Rispo-nya. Kalau Rispo bukan emang biasa ngonten. Oh, polisinya. polisinya Ler. Ya. Anjir keren juga ya. Jadi emang gue ngeliat sih waktu itu dari zamannya lu stand up, Assalamualaikum, terus zamannya robot, Rispo pun stand upnya segila itu, lu punya kesamaan, maksudnya dalam tanda kutip kalian berdua tuh gila, tapi tulus sebenarnya. Nah narkoba ini memang yang ngerusak itu semua. Iya. Padahal narkoba kan jadi tambah tulus kan, sebenarnya kan. Iya. Tapi kadang-kadang emang gitu Kang. Maksudnya lu tulus lah tapi jangan sampai ketulusan banget gitu. Nah. Batasnya mana sih? Aku mau nanya nih kok. Gua sama sekali gak pernah make barang begituan. Lu make begitu karena lu deg-degan pengen tampil apa pengen enak aja? Gue make itu mah bukan deg-degan pengen tampil kan? Tapi ngenakin juga tuh. Gabel dong. Enggak, tapi maksudnya intinya adalah gue yang membuat orang kayaknya gampang menghindari narkoba. Bagi gue sih gampang sih. Kalau bagi gue stand up gampang Kang. Gimana sih stand up gampang? Orang stand up komedian kan suka takut stand up nih. Maksudnya suka deg-degan gitu. Oh, nggak pakai narkoba gampang gitu ya? Karena susah gitu. Oh, malah susah. Enggak. Bagi Komika ini suka ngeluh. Takut stand up. Karena deg-degan Karena gitu. deg-degan. Nah, kalau misalkan dibantu substance ngisep sinte gitu-gitu, ya deg-degannya pasti berkurang, tapi rasa tanggung jawab di panggungnya juga kan pasti Lost control ya? hilang bersama Oh. rasa tanggung jawabnya. Sejak kapan lu merasa butuh itu? Enggak butuh Kang. Dulu kan ketika lu make kan pas ada titik. Kalau gue kan udah punya keputusan gue bentengi diri gue jauh gitu. Apa yang membuat lu merasa butuh itu? Oh, karena masih muda Kang waktu itu. Oh, kayak nyobain rokok aja gitu ya? Karena masih muda, terus simple juga dibanding ganja Kang. Sinte itu gue pikir Sinte tuh ganja yang disemprot. Nah, sinte itu nggak ada ganjanya Kang. Jadi dia tuh tembakau disemprot. kimia. Oke, kimia berarti ya? Bukan herbal. Dari awal kemunculan sinte kan makanya dia sintetis. Sintetis. Kayak rumput futsal ya? Iya. Sebenarnya kayak rumput futsal ya, sintetis ya. Cuman waktu itu gua main futsal bawa papir, gua linting kagak giting pas diisep. Iya, karena harfiah, sintetisnya Harfiah. Maaf nih, kenapa nggak ganja aja? Itu kan herbal. Iya, karena ganja tuh di pikiran gua Kang ya,
Kayak dulu aksesnya susah. Setelah kesusahan untuk mendapat akses ini, cara makainya juga di tempat tuh nggak segampang Sinte, Kang. Karena dia tuh harus dibikin lagi di kertas. Kertasnya kita linting, udah dilinting. Karena cara dapat barang ini susah, kalau dibakar biasa kan langsung cepet habis. Oke. Dioles lagi pakai sesuatu yang lengket, kayak kecap atau Biar kental manis. Iya, biar nggak terlalu cepet kebakar. Saking effortnya ya, gua lama-lamain deh. Tapi semuanya lu pernah nyobain itu? Enakan mana? Dari kedua yang tadi disebut Sinte atau apa herbal? Sinte? Enaknya enakan Sinte ya? Iya, tapi ini bukan promosi ya, teman. Bukan. Maksudnya Gua juga ngomong wah bukan salut gitu tapi kita ternyata enakan saling Sinte. disclaimer. Iya, Disclaimer. betul. Based on experience yang saya alamin, Sinte itu lebih simple gitu. Lebih simpel, lebih praktis. Lebih praktis. Efeknya lebih buruk mana? Efeknya lebih buruk Sinte. Setahu gua kalau ganja katanya lapar. It's not even buruk nggak sih lapar mah? Itu mah bukan efek samping yang gimana-gimana Bang Joy. Kan jadi bagus satu ternyata kalau begitu kan. Iya. Terus jadi cesplong kalau bikin materi katanya begitu. Iya, nulis lagu atau gimana. John Lennon dulu pernah pakai, Bob Marley apalagi. Di luar negeri. Nah, iya, di hukum negaranya juga mungkin Bebas. ganjanya legal. Apa pindah aja ya? Pindah aja Bang Joy. Lah kan boleh kan kalau Boleh. di Thailand mah. Boleh. Di kita nggak boleh. Di kita nggak boleh. Terus yang bikin lu berhenti triggernya apa? Katanya enak tadi Sinte. Apa Iya. yang buat itu jadi nggak enak? Karena tadi setelah dibilang enak kan ada Konsekuensi. Efek perpanjangannya juga kan, Oke. yaitu efek buruknya apa gitu. Emosional. Emosional, terus gak mau mikir jernih gitu. Bukan gak mau sih, gak bisa gitu. Mau pasti. Sering salah ngambil keputusan? Iya. Kayak gini, cerita dikit nih, gampangnya tuh ngambil keputusan dari Sinte. Jadi gue lagi oke Jack sama Abdur. Enak banget kan itu udah syuting gitu, tandemnya Abdur. Terus sehat gitu. Maksudnya secara jam. Ya. Terus gue karena anjir nih gue gawe setiap hari jadi gak bisa nyinte. Terus gue cabut dari oke Jack. Bisa sebodoh itu ngambil keputusan. Terus pas kemarin gak punya duit 8 bulan tuh. Anjir dulu gue mentalin duit goceng sehari ya. Buat beli itu. Iya. Emang berapa sih harganya Viko? 100 gram 100 ribu. 1 gram 100 ribu. Mahal juga ya. Dan 1 gram kan dikit banget. Dikit banget. Lu nyobain itu setelah lu jadi artis dong berarti? Iya. Iya. Dulu pas sekolah pernah, tapi ganja-ganjaan gitu nyobain. Mendingan itu. Oh enggak juga sih. Mulai tertarik kayaknya lo Bang Joy. Enggak, gua ngelihat banyak orang ingin melegalkan ganja gitu. Ternyata efeknya kan bagus juga. Ya, gue sih berharap ganja medis, gue sangat mendukung ganja medis. Malaysia udah menggalakkan ganja medis. Tapi biasanya orang-orang yang mendukung ganja medis juga banyak juga yang ganja asik sebenarnya dia. Enggak, kalau kita kan udah terlalu banyak invest di medis. Jadi sayang pabrik-pabriknya kalau ternyata masalahnya bisa selesai dengan ganja. Bagus dong berarti. Kalau nanyanya ke saya. Tahu kalau ke yang sono. Iya. Gue lebih penasaran sama ini sebenarnya. Apa Ler? Lu di umur 20-an tuh udah ngantongin duit ratusan juta. Sampai dengan di titik ini ATM terakhir lu yang lu bilang 200.000. Menurut lu apa yang menyebabkan orang-orang seperti kita nih yang kerjanya nggak pasti, punya duit banyak, tiba-tiba terpuruk? Menurut lu apa? Yang pasti ini mah lu akan Jangan nunjuk ke gua lu, kesannya kayak gua doang gitu yang kena dampaknya. gini kan tadi gua. Gini Pasti lu. gitu. Semua
Tunjukkan pisang lu. Tunjukkan pisang. Tetep mau ke Ciwi. Tetep ke gua. Kalau lu kan duit lu habis wajar karena narkoba. Kalau gua nggak tahu nih kenapa nih. Dia masih penasaran nih kayaknya. Tuh. Apa menurut lu? Yang membuat apa tadi Ler? Gue jadi lupa tuh. Yang membuat kita bakal jatuh ini mah. Mau punya duit seberapa pun, kalau lu mainan ini, kalau lu fokus ke sini, lu bakal jatuh ini fix. Gak ada yang bisa ditaker-taker gitu sih lihat kayaknya lihat. Tiap orang punya setannya masing-masing lah ya. Maksud gue gini, kayak misalkan nih Arafi gitu, main judol, menurut lu miskin gak dia? Enggak kan? Oh iya ya. Jadi kagak ada tuh takerannya Ler. Ya kan makanya gua ngerucutin kita ini. Yang kayak ini gua dapat duit banyak dikit, kayaknya kalau kegoda sama ini jatuh dah. Iya. Nggak apa-apa, gue seneng, gue kaget, gue jadinya kaget. Masuk akal, itu masuk akal. Bahkan itu agak sedikit terselubung gitu kan, maksudnya lu harus sangat narsis untuk dilihat orang bahwa lu tuh nyewa banyak. Ah serius? Kalau lu nggak narsis gimana caranya lu dilihat orang bawa banyak? Emang tujuannya buat dipamerin? Ya makanya tergantung tujuan orang. Nah, udah dikerucutin aja masih beda-beda kan orang. Oke benar. Itu susah. Kalau untuk dipakai gitu misalkan untuk konsumsi pribadi. Ya ada mungkin dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi agama. Ya. Bisa dari mana? Bisa jadi dari sisi keharmonisan rumah tangga. Itu kan ketenangan hati kan mahal juga Ler. Itu level paling tinggi tuh Pak. Betul. Karena banyak yang bantah gini kemarin waktu kasusnya Coki, kena narkoba segala macam. Ternyata gue pikir yang halangi karir narkoba itu Coki, ternyata enggak gitu. Coki itu narkoba bukan karena butuh sih sebenarnya. Dia sabu ya Bang? Sabu ya. Karena mampu. Iya. Banyak orang yang nggak mampu kan. Dan yang digoreng, yang dikasusin kan pasti pengguna narkoba yang mahal. Coba yang boti-boti gitu mah nggak akan kena Ler. Ibon gitu nggak ada yang mau. Kena sekarang. Kena sekarang. Tapi bukan Silop yang ngurusin. Siapa tuh? Ada badan intelijen netizen. Nama gitu. akun. Tapi dia udah itu masif. Maksudnya di warung-warung di Bogor-Bogor sini. Iya. Dibantai-bantain sama dia pakai petasan. Oh gitu. Iya. Jadi orang yang beli direkam, diupload. Anjir. Seru anjir. Gila sih. Itu bisa ke warung nyokap gua tuh. Gila. Jual TM. Bukan, nyokap gua warung sembako, tapi ya jual macem-macem lah ya, batu baterai, rokok, sampai obat batuk. Ada waktu itu pengamen cilik, anak kecil, dateng ke warung nyokap gua sambil beler matanya kan, gitu. Bude, gitu. Apa? Nyokap gua udah tahu nih, pasti ngaco nih dia mesennya nih. Mau beli komik berapa? Sepak. Emang yang batuk sekampung. Nyokap gua gitu nggak boleh. Banyak juga apoteker bikin konten itu beli komik nggak boleh banyak. Dan bisa kan komik kan? Iya. Kayak Jägermeister kan rasanya kan? Jadi kan si obat batuk tuh kan mengandung obat tidurnya. Iya. Okay. Jadi obat tidurnya ini kita lawan. Obat tidurnya kita lawan. Obat tidur kita lawan. Jadi yang harusnya kita tidur terlelap, jadinya halu tapi sadar. Karena efek yang terlalu banyak itu. Terlalu banyak obat tidur tadi. Kok lu tahu Viko? Ngedalemin tuh. So, lu masih nanya ya? Bahasanya ngedalemin. Kaget saya. Kaget. Aduh kram. Kenapa lu baru nanya sekarang? Kagak maksudnya itu Kang kayak sesuatu yang lu nggak tahu kandungannya lu pakai nggak kira-kira? Tidak. Nah. Tidak. Kalaupun gua pakai itu untuk solusi atas kalau gua sakit. Gitu. Nah, kalau gua kan pelajarin ini apa gitu. Lu harus tahu kandungannya apa ya? Kalau lu tahu kandungannya kenapa lu waktu itu tetap bersintai gendeng? Karena menurut gua ya Kang,
nggak tahu ya, gue nggak pernah nemu jurnal yang sangat terkenal banget gitu yang bikin gitu, yang menyatakan gitu pasti bahwa zat-zat yang dilarang tadi itu adalah yang benar-benar membunuh sekian orang itu gitu. Dan mungkin ada dorongan masa muda nggak sih? Iya. Kayak gitu. Ya, sama ada juga itu tadi balik ke keterbatasan gitu, maksudnya punya keterbatasan untuk akses nggak kayak gitu-gitu kan. Yang nentuin tuh itu sih sebenarnya, maksudnya lingkungan tuh itu sih. Tapi sebenarnya mah lu sama Rispo ya saling melengkapi menurut gua. Lu sebenarnya mah cerdas secara IQ. Rispo cerdas secara emosional. Viko kan dulu ranking 1 ya Viko? Iya, pinter banget lu. Zaman SD sering banget lu ranking 1. Terus? Iya, maksudnya dengan lu kolaborasi lagi, gua rasa sih banyak penonton yang nungguin gitu. Iya, gue juga cukup percaya itu sih, kayak Rispo tuh 30%-nya belakang layar, 70%-nya depan layar gitu. Nah, gue bisa nutupin sebaliknya gitu. Kayak gitu-gitu sih. Lu ada target nggak konten ini sampai kapan dan mau ngapain? Masih seru sih, Kang. Abis ini tanggal 2 tuh gue lanjut lagi kan dari Banyumas Bali. Oke. Gue sih seneng banget sih dengernya kalau misalnya meskipun lu nggak tahu rencana ke depannya apa, tapi denger kata gue masih semangat aja, kayaknya lu nggak akan balik lagi sih. Yakin sih gue. Iya sih kalau sekarang ya. Kalau sehari 8 konten mah ya lu nggak akan sempet. Iya. Nggak akan sempet ngapa-ngapain apa yang hal-hal yang seperti itu. Benar. Makanya pas Viko waktu itu gue ngefollow lu, pas follow lu masih dikit banget. Kata gue nih Viko kenapa gitu. Terus sempat nggak bisa di follow gitu. Sempat gak bisa di follow ya? Iya mental gitu. Wah ini sih jujur nih, konten jujur. Emang lagi susah. Kebetulan saya juga lagi susah Pak. Makanya saya follow. Cuman nggak dikontenin aja ya. Dari kontenin aja. Kalau dikontenin 16 mungkin sehari. Makin banyak 2 kali lipatnya. Iya. Iya. Kalau gua nggak ada tanggungan istri mah, Benar. ikutan lu gua konten. Benar. Tapi gimana anak-anak stand up mulai ada yang ngerapat lagi ke lu? Buka komunikasi. Ya emang sebelumnya juga mungkin ngehindar wajar ya, cuman kayak kalau gua chat sih rata-rata bales sih. Bales kan? Nggak gimana-gimana. Iya. Makanya itu tadi maksudnya, ya kalau lagi miskin ya jangan baper gitu. Maksudnya orang ada skipnya kan, lupa bales, ngerasa udah ngetik tapi belum dipencet, udah di close. Kalau baper, oh lu lagi di atas nih. Iya, gitu, kan gitu. Benar. Susah. Wow. Gimana Pak Ajis pertama kali? Gua iya, pengen nanya itu tadi itu. Ngontak nggak Bang Ajis? Kok kenapa? Yang mana nih? Berarti sering ya, Po ya? Apa? Sering. Kok ya? Pak Haji sering ya? Pak Ajis tuh kalau gue balikan sama cewek yang di Bogor aja, gue lagi di tol ditelepon anjir. Bahaya itu. Iya bahaya. Iya. Telepon di tol ya. Iya benar. Bahaya sih. Terus Seperhatian itulah ya, seperhatian itu. Saya ingat lu dia nelfon lu. Itu biasanya tuh paling ya kalau dilihat polanya. Jadi gue upload story arah tol Bogor. Lagunya Selamat Tinggal Virgon. Ois. Sama Audi. Menangis malam kalau Audi? bukan ya di tempat ini. Iya. Itu Virgon berdua tuh nyanyinya sama Audi. Iya. Terus tol arah Bogor misalkan ada bacaan apa gitu, centul gitu. Terus jalanan kasih lagu, langsung Rispo waspada siaga 1 deh. Hai. Langsung nelpon nyokap gua, nelpon Pak Ajis gitu. Jadi habis Rispo nelpon, Pak Ajis nelpon. Ini ya, mungkin ada sumber masalahnya seseorang kali. Benar. Itu tadi Kang, gua tuh nggak biasa nyalahin eksternal gitu. Jadi maksud gua kayaknya nggak mungkin deh dia punya relasi kuasa buat maksa gua ngelakuin hal itu. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti. Tapi yang setidaknya karena dia sayang dia nelfon lu. Pak Ajis nelfon, Rispo sampai nelfon nyokapnya ketika lu pengen ke Bogor.
Nah itu maksudnya tadi kan nyambungnya ke masalahnya di satu orang. Guanya nggak biasa Ya. pakai mindset masalahnya bukan dari diri gua nih gitu. Orang lain. Jadi gue pasti kalau ada sesuatu yang gue hadapi, gue memulainya dengan napak tilas, apa nih gue kemarin ngapain nih, gitu. Semua bersumber dari internal lu ya, nggak ada yang lu salahin dari semua kejadian ini. Iya, karena kalau ketika itu nggak berasal dari internal gue, berarti itu sesuatu yang nggak bisa gue kendalikan, Kang Jui. Betul. Berarti Yang dimana salah lu juga akhirnya. Benar-benar. Udah lebih dewasa. Oh iya. Wise Viko Fariza. Wise banget. 2026. Kalau miskin jangan baper, itu poinnya sih. Gua itu sih. Poin bagus. mungkin gua baper selama ini ya. Salahnya di situ. Udah miskin baper. Jiwanya jiwa kolektor. Ah udah salah. Secukupnya aja, bener Ler. Iya. Ya mudah-mudahan lah apa yang lagi lo lakuin sekarang bisa bikin lo happy. Iya, amin. Kalau gua mah dari luar ya ngelihat temen ini gua, stand up gua gitu. Memang gua nggak bisa bantu banyak gitu ya. Karena banyak keterbatasan, cuman ngelihat lu kayak kemarin ngonten aktif bangun pagi, nggak tahu gua ada rasa kayak oh udah mulai nih Viko. Makanya tadi opening gua kan gitu, gua mau punya keyakinan kayaknya lu nggak akan pakai lagi dah gitu. Dan gue juga selalu, lu inget nggak banyak banget hal yang udah gue sama lu alami. Kita tuh sering ngejob di venue bareng. Iya. Bukan, bahkan waktu di stand up hutan aja kita satu grup kan. Lu baru gua. Banyak ketemunya gitu. Banyak Bersinggungan. Iya, banyak bersinggungan di Metro TV. Gua tahu lu dulu gimana. Makanya begitu lu jatuh bangun tuh, aduh ini kenapa nih? Ini tapi gue juga nggak bisa bantu banyak. Paling gue cuma bisa follow, gue like, siapa tahu algoritmanya ikut Itu bantu. ngebantu banget sih Kang. Mudah-mudahan. Kita kalau ke teman-teman kenal lewat di feed mah udah jangan pelit-pelit lah, like, repost. Iya benar. Itu yang paling penting. Mudah-mudahan lah. Ada yang mau dipromosiin nggak, Viko? Brother konser belum ya? Belum ntar nih. Tergantung mandinya harus cancel dulu. Rispo masih semangat juga ngeyakinin temen-temennya buat mandi di Indonesia. Kalau yang mau disampaikan, terima kasih sudah ngikutin sejauh ini. Masih ada perjalanan di depan yang harus kita song-song. Jangan lupa follow akun IG lu yang baru itu. Vikovac. Vikovac. Jadi udah nggak bisa follow akun yang lama ya? Yang lama udah hilang ya? Udah hilang. Si nama akunnya sih masih ada Kang. Nama akunnya masih ada, postingannya tapi udah dihapus semua. Jadi tuh yang beli tuh agensi gitu. Jadi kayak mau dijual lagi buat jadi media kota atau media kementerian gitu sih. Iya. Lumayan sih itu dijual. Iya. Buat nyambung hidup saat itu ya. Iya. Ada yang mau dikasih Dani Beler? Ya terima kasih Viko atas kehadirannya di Sebatbut kali ini. Tapi sebelum lo cabut, gue mau ngasih kenang-kenangan buat lo. Keren. Nah ini karena lo seorang perokok, gue kasih tempat katembak. Ya. Katembat juga muat. Kalau buat tusuk gigi nggak boleh? Boleh, tusuk gigi boleh, asal jangan yang tadi barang-barang yang Bapak sebutin aja Iya, dimasukin ke sini, meskipun Iya. muat juga. Iya. Tuh perokok. Siap. Mantep nih. Nah itu ntar diisi. Jangan sampai diisi Bimail ya. Gak apa-apa diisi Bimal juga. Cuman nggak itu aja dia nggak legal, Iya. nggak pakai cukai. Jangan dong, jangan dipromosin yang nggak legal. Kalau masuk sini boleh nggak sih Bimail? Boleh. Kalau nggak legal nggak bisa Nggak ya. boleh. Nggak boleh. Ini dong sekali-sekali Ler ya. Iya. Gue ngerokok mulu ini. Kalau nggak Viv. Viv boleh. Boleh lah. Nix. Amin. Enak Nix. Next enak. Tuh. Itunya nikotinnya berasa banget. Kencang tuh terlalu kencang. Nix. 12 ada? Tapi dia pakai filter juga kan. Iya. Enak itu ya. Terima kasih banyak buat Viko Fariza hari ini. Tepuk tangan buat guys. Tepuk tangan buat Viko. Semoga
apa yang tadi disampaikan bisa jadi pelajaran juga buat kita. Amin, Buat teman-teman semua yang nonton konten ini jangan lupa like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa Sebat But episode berikutnya. Dadah.